Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari ini kita masih diramaikan dengan soal isu-isu aksi tanggal 11 April 2022 kemarin yang memilukan menelan korban kekerasan saudara Ade Armando. Kini belum selesai peristiwa tersebut diungkap oleh pihak polisian. Ada hal yang akan ramai juga di jagat maya soal isu kekerasan yang terjadi di Medan atau isu pembunuhan begal oleh korban dan korbannya menjadi tersangka. Ini cukup banyak disajikan oleh beberapa media online, bahkan mungkin sudah tersebar di medsos yang akan menimbulkan rasa tidak keadilan di masyarakat dalam proses penegakan hukum. Seolah-olah akan seperti itu. Peristiwa ini pernah terjadi di tahun 2017 di daerah Malang. Seorang remaja yang juga melakukan perlawanan terhadap begal karena akan diambil handphonenya, kemudian juga terjadi upaya paksa untuk memerkosa pacarnya. Akhirnya si korban melakukan perlawanan dan pelaku begal terbunuh. Peristiwa yang kedua adalah di Bekasi. Seorang remaja juga di 2018 ketika sedang berjalan-jalan dengan temannya, kemudian dilakukan upaya pembegalan oleh para pelaku begal dengan upaya mempertahankan barang berharganya, yaitu handphone. Kemudian korban melakukan perlawanan. Akhirnya satu orang meninggal dunia. Dan ini keberapa kalinya mungkin peristiwa itu terjadi. Maka saya perlu memberikan edukasi soal hukumnya tentang perihal tersebut. Yang pertama adalah soal pembegalan. Pembegalan itu juga masuk ranah pidana, yaitu perampasan, bahkan terkadang juga melakukan pembunuhan. Melakukan pembegal dengan apa saja dilakukan, membunuh, melukai korbannya dan segala macam, dan merampas harta bendanya. Ini juga satu peristiwa pidana. Yang kedua adalah ketika seorang korban melakukan perlawanan. Nah, ketika terjadi perlawanan itu, maka korban melakukan tindak penganiayaan yang apakah penganiayaan itu menyebabkan kematian atau bahkan menyebabkan kematian.
ini juga sebuah tindak pidana. Namun di sini kita menggarisbawahi tindak pidana yang dilakukan oleh korban. Korban melakukan tindak pidana dalam rangka melakukan perlawanan. Nah, ini berbeda ranahnya dengan pidana yang dilakukan oleh begal. Tentu di dalam melakukan perlawanan ini adalah karena disebabkan oleh serangan, sehingga korban merasa harus melakukan pembelaan diri dengan apapun, dengan bagaimanapun, sehingga apa yang dimilikinya tidak menjadi hilang. Nah, ketika di dalam pembelaan itu ada dua hal setidaknya tentang pembelaan itu. Pembelaan biasa, mungkin peristiwanya lebih ringan, tidak sampai mengancam pembunuhan dan segala macam. Kemudian ranah yang kedua adalah pembelaan secara luar biasa, di mana seorang korban ini merasa sangat tertekan dengan perilaku kejahatan yang mengancam dirinya, sehingga upaya yang dilakukan juga luar biasa, dengan upaya apapun, sehingga bahkan mengakibatkan kematian pada pelaku kejahatan. Nah, ini garis bawahnya ada di sini tentang pembelaan secara paksa. Artinya karena ada peristiwa penyerangan maka korban melakukan pembelaan. Nah, yang terjadi pada peristiwa di Medan itu, korban melakukan pembelaan dan akibatnya menghilangkan nyawa salah satu begal dari keempat begal yang menyerangnya. Di dalam hukum pidana, ketika ada peristiwa penganiayaan yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, maka dia akan dilakukan ancaman pasal 351 ayat 3 KUHP, di mana pelakunya pelaku penganiayaan diancam dengan pidana setidaknya 7 tahun kurungan penjara. Nah, tetapi bagi pelaku perlawanan, karena dia melakukan pidana karena terpaksa untuk melawan, untuk mempertahankan dirinya, maka dia juga dilindungi oleh pasal 49. Pertama adalah berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Jadi ini adalah maksudnya serangannya luar biasa dengan ancaman mungkin bahkan mengancam nyawa korban karena si pelaku menggunakan senjata tajam dan segala macam. Maka apapun akibatnya dari tindakan yang dilakukan korban, bahkan menghilangkan nyawa si pelaku kejahatan, maka menurut pasal 9 ayat 1 KUHP dia tidak dikenakan pidana.
Nah, oleh sebab itu kemudian kenapa sampai disematkan kepada korban ini sebagai tersangka. Nah, penting sekali teman-teman, saudara-saudara sekalian ketahui bahwa setiap manusia, setiap kita berhak atas kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus ada penetapannya. Maka persangkaan yang dilakukan oleh kepolisian adalah dalam rangka upaya untuk mendapatkan kepastian hukum nanti di pengadilan, sehingga terjadi upaya restoratif justice atau di mana penyelesaian perkara ini melibatkan semua pihak, sehingga baik korban maupun pelaku, pihak dari korban, dari pelaku atau pihak lain, sehingga terjadi pemaafan pada peristiwa ini. Nah, itu upaya yang dilakukan di pengadilan nanti. Dan kemudian artinya sidang yang dilakukan di pengadilan bukan upaya untuk memenjarakan si korban yang telah melakukan tindak pidana atau si korban yang sudah menjadi tersangka, tetapi upaya kepastian hukum kepada si korban supaya mendapatkan pemaafan dari peristiwa pidana yang telah dilakukan karena semata-mata membela diri. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan ini yang saya sampaikan bisa difahami bahwa kita tidak boleh terpancing oleh isu-isu pemberitaan yang mencoba seolah-olah itu benar dengan mengatakan bahwa polisi telah melakukan ketidakadilan kepada korban, polisi tebang pilih dan segala macam. Ini kita hindarkan, tetapi kita harus ikut paham soal bagaimana penyelesaian satu perkara pidana agar setiap orang itu mendapatkan kepastian hukum. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan saudara Dedi mendapatkan kepastian hukum dan dinyatakan bebas oleh pengadilan kelak ketika sudah dilakukan persidangan. Terima kasih. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.